Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, perkenalkan nama saya Anissa Miranti Amri. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran Hadis kelas 9 pada jenjang MTS atau SMP pada bab kedua, yaitu tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia sehingga kita masih bisa untuk belajar dan juga menuntut ilmu. Nah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang seperti saat ini. Adapun kompetensi dasar yang harus peserta didik capai pada pembelajaran kita bab ini yaitu yang pertama, menerima kebenaran isi Al-Quran tentang jujur, kemudian mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami isi kandungan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan juga Quran Surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Kemudian yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surah Al-An'am ayat 152. Kemudian mengkomunikasikan keterkaitan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah sesuai dengan pemahaman Quran Surah Al-Mutaffifin dan Quran Surah Al-An'am dengan fenomena sosial yang ada. Sebelum kita mendefinisikan apa itu jujur, perlu peserta didik ketahui bahwasanya mengapa memiliki sifat jujur itu sangatlah penting. Kenapa? Hal ini karena jujur merupakan pondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang lain akan percaya terhadap kita. Sedangkan sekali juga kita melakukan kedustaan atau kita berbohong, maka orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Atau nantinya kita akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain tersebut. Contoh sikap jujur yaitu pada saat kita melakukan ujian, kita jujur dalam mengikuti ujian, tidak mencontek maupun tidak melihat jawaban teman. Secara bahasa, jujur berarti sidik yang artinya benar. Jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW serta Rasul, yang dimana berarti sidik. Jujur berarti mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan juga kebenaran tanpa adanya ditambah maupun dikurangi. Perintah jujur terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan juga terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW pada hadis riwayat Bukhari. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian sabda Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Bukhari berbunyi, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu jujur karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Sikap jujur dapat kita teladani dari sikap jujur Nabi Muhammad SAW, yang dimana sebelum dia diutus menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW telah mendapat kepercayaan dari suku Quraisy atau dari para pemukanya yang berbeda keyakinan, status sosial dan juga kekayaan dengannya. Nabi Muhammad dipercaya untuk melakukan sesuatu hal yang besar dan mulia bagi suku Quraisy pada saat itu, yaitu memimpin peletakan Hajar Aswad yang sangat dimuliakan oleh suku Quraisy. Mengapa demikian anak-anak? Karena Nabi Muhammad ini selalu berkata dan berbuat yang benar. Tidak pernah sekalipun beliau berdusta dari mulai ia kecil dalam pengalamannya berdagang hingga ia dewasa pada saat ia menikah dengan Khadijah. Pada Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 menjelaskan
tentang ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek serta menghina orang-orang yang beriman. Pada ayat 1 sampai ayat 6, Allah Subhanahu wa taala memulai surah dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail yang artinya celakalah, isyarat bahwa mereka akan mendapatkan asap yang sangat pedih. Yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka pun mengurangi. Kemudian pada ayat 7 sampai dengan 17 Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus yang bernama Sijjin, yaitu kumpulan buku-buku para setan dan juga orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan juga risalahnya. Sifat-sifat mereka ini ada 3, yaitu yang pertama mu'tad, yang kedua atsim, dan yang ketiga jika mereka dibicarakan Al-Quran maka mereka mengatakan bahwa itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, Allah melarang keras dengan ancaman azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang berlaku curang, terutama dalam muamalah atau jual beli. Orang-orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang durhaka dan akan dicatat kelak dalam buku Sijjin, yang dimana mereka akan dilempar dalam api neraka. Kemudian dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 dijelaskan bahwa terdapat larangan untuk mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan anak yatim tersebut. Contohnya, menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya tetap terjamin, termasuk juga membayarkan zakatnya jika telah mencapai 1 nisab sampai ia mencapai usia dewasa sehingga sudah mampu mengelola hartanya sendiri. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk menyempurnakan takaran dan juga timbangan secara adil dalam kesepakatan antara penjual dan juga pembeli, yaitu berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Dalam ayat ini berarti menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya, yaitu yang dijelaskan di sini antara penjual dan juga pembeli. Nah, penjelasan berikutnya yaitu perintah untuk berbicara dengan jujur seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan juga keadilan adalah inti dari persoalan hukum. Nah, pada ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mematuhi ketentuan yang telah digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah, maupun dalam hubungan sesama manusia. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala apa yang dilarang, dan juga agar kita saling mengingatkan. Maka dari itulah akan bertujuan menjadikan masyarakat bisa hidup dengan damai, tentram, dan juga tenang. Maka dari itu dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada atau terhadap anak yatim. Kemudian kita harus menyempurnakan takaran dan juga perintah untuk selalu bersikap adil dan juga berkata jujur saat menjadi saksi atau saat sedang menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Dan juga terdapat perintah untuk memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menaati semua apa yang menjadi ketentuan Allah dan juga tidak mengikuti apapun yang dilarang oleh Allah dalam hal beribadah, muamalah maupun yang lainnya. Adapun akhlak atau etika ketika sedang bermuamalah yaitu hindari egois, sombong dan juga serakah, hargai dan hormati hak dan juga kebebasan orang lain, bekerja sama saat susah maupun senang, mematuhi peraturan dalam setiap perjanjian, membeli secara sopan dan juga seperlunya, tidak menipu maupun berbohong, pahami setiap transaksi yang akan dilakukan, hindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam,
kemudian memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar hutang, dan juga tidak boleh menunda-nunda membayar hutang jika mampu, dan juga tidak menjual barang-barang yang dilarang, dan yang terakhir memakai alat ukur atau timbangan yang benar. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mempelajarinya kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.